Ayat ini waktu debat dengan pendeta Esra Soru, dia nggak bisa jawab itu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Kiranya kita tetap menggunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas menanggapi seorang ustadz lagi yang mantan Kristen ya. Dia juga sudah mualaf, dan di videonya dia mengaku mengeluarkan satu pernyataan bahwa pendeta Esra Soru tidak bisa menjawab satu ayat yang dia kutip. Nah, ketika ada satu perdebatan antara Islam dan Kristen, dia berkata Esra Soru tidak bisa menjawab itu. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ayat ini waktu debat dengan pendeta Esra Soru, dia nggak bisa jawab itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Bapa. Ayat Matius ini ucapan Yesus di saat nanti akhir zaman orang-orang sudah pada meninggal. Di akhirat Yesus akan mengatakan ayat ini. Ingat, ini bukan ucapan Yesus dan ditulis oleh Yesus, tetapi ayat ini ditulis oleh muridnya yang mungkin waktu itu mendengarkan khotbahnya Yesus soal ini, dicatat dan diabadikan di dalam ayat ini. Ayat ini sangat bagus ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Jenengan catat, kasihkan pada orang Kristen. Ayat ini masih ada sampai hari ini di Alkitab mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus, karena ini yang berkata Yesus ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat demi namamu? Demi nama siapa? Yesus. Bukankah dulu kami mengusir setan demi nama Yesus? Bukankah dulu saya banyak mengadakan mujizat demi nama Yesus? Pada waktu itulah Yesus atau aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan di akhir zaman nanti setelah orang-orang itu pada meninggal, ini ada nubuatan Yesus mengatakan Yesus tidak pernah mengenal mereka yang menyebut dirinya Tuhan. Nah, itu dia videonya teman-teman ya. Biasanya jurus ustadz ya seperti ini, suka kali memotong cerita dari Alkitab. Nah, di dalam satu perikop itu, dia tidak baca semua, tetapi dia potong di akhir atau di bagian akhir ayat tersebut. Teman-teman, apa yang dimaksud ayat tersebut? Apakah ini ayat yang dia maksud tidak bisa dijawab oleh pendeta Esra Soru? Bukankah dia yang justru tidak mengerti perikop ini? Nah, teman-teman, di dalam Matius 7, coba kita cek ya. Dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23, perhatikan perikopnya ya teman-teman. Hal pengajaran yang sesat. Nah, jadi mereka memotong cerita ini, mereka tidak baca ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20, tidak mereka baca itu. Tapi mereka memotongnya mulai dari 21, 22, sampai 23. Nah, jadi bagaimana orang mengerti sesuatu, memahami sesuatu kalau dipotong-potong begitu saja? Apalagi konteksnya itu sebenarnya yang tidak harus bisa dipisahkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Harusnya tidak bisa dipisahkan.
Nah, hanya saja karena mereka tujuannya untuk menyerang kekristenan, jadi wajar saja mereka memotong-motong cerita. Jadi, mari kita cek teman-teman ya. Di perikop Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu berkata begini perikopnya, hal pengajaran yang sesat. Nah, jadi kalau ada pengajaran yang sesat, berarti ada pengajaran yang benar. Coba cek di ayat 15. Mulai dari situ sebenarnya kita sudah paham tujuan konteks ini. Yesus berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi di situ saja kita sudah paham kalau misalnya dia membaca ayat 15 ini, saya rasa pikirannya itu tidak sesat untuk memahami ini. Kalau dia baca ayat 15 ya, karena dia tahu konteks ini bahwa Yesus sedang berbicara mengenai pengajaran sesat dan pengajaran benar, atau mengenai domba atau nabi palsu dengan domba-domba pengikut Yesus yang sejati. Ada dua golongan di sini, yang sesat dan yang benar. Nah, di situ dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu datang menyamar seperti domba, seperti pengikut Yesus. Nah, menyamar mereka hampir tidak bisa dibedakan yang mana pengikut Yesus yang sejati, yang mana pengikut Yesus yang palsu. Hampir tidak bisa dibedakan yang mana nabi palsu, yang mana nabi asli. Kenapa tidak bisa dibedakan atau kenapa kita sulit membedakan itu? Nah, karena nabi palsu juga memakai nama Yesus dalam pelayanan mereka. Nah, ini dia. Mereka menyebut nama Yesus dalam pelayanan mereka. Menyamar, namanya menyamar itu hampir mirip semua. Pengajarannya mirip-mirip semua. Tetapi, apa kata Yesus? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Sama sekali tidak bisa. Orang bisa memetik buah anggur itu harus dari pohon anggurnya. Nah, tidak boleh pohon lain. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus, teman-teman ya. Jadi ini saudara-saudara kita yang muslim, para ustadz, sudah salah paham mengenai perikop ini, konteks ini. Mereka tidak baca ayat 15 bahwa Yesus sedang berbicara mengenai nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikut Yesus. Jadi Yesus memberikan warning di sini, peringatan kepada pengikut-pengikutnya. Hati-hati, ada nabi palsu datang, mereka menyamar seperti pengikut Yesus. Nah, sama halnya seperti kalau kita melihat uang asli dan uang palsu, hampir saja kita tidak bisa membedakannya. Nah, tetapi bagaimana kita cara membedakannya? Kita harus cek keasliannya. Harus ada alat untuk cek keaslian uang tersebut. Supaya kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Sekalipun sama, gambarnya juga sama, angkanya juga sama. Nah, kira-kira begitu maksud Yesus. Sama semua. Mereka juga memakai nama Yesus. Melakukan mujizat juga demi nama Yesus. Nah, tetapi hati mereka jahat. Pernah ingat kisah anak Imam Skewa, anak-anak Imam Skewa, 7 orang laki-laki. Mereka itu suka meniru-niru gaya Paulus dalam mengusir setan dan mengusir roh-roh jahat. Nah, anak-anak Imam Skewa ini mereka tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka hanya mendengarkan nama Yesus itu lewat pelayanan Paulus. Jadi, mereka mencoba menggunakan nama Yesus itu yang pernah disebut oleh Paulus dalam pelayanannya. Mereka coba menggunakan nama Yesus itu untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, ternyata roh-roh jahat itu mengalahkan mereka sehingga mereka keluar rumah dengan telanjang dan dengan tercabik-cabik. Nah, kenapa bisa begitu?
Bukankah mereka memakai nama Yesus juga mengusir setan? Nah, tetapi masalahnya sekarang mereka tidak kenal siapa Yesus. Dalam hati mereka juga mereka tidak percaya siapa Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga, dan mungkin juga mereka belum dibaptis. Tiba-tiba mereka meniru gaya Paulus untuk mengusir setan. Nah, jadi itu yang dimaksud Yesus. Ada orang yang menyamar seperti orang Kristen. Bisa saja itu dia memakai nama Yesus demi kepentingan pribadinya. Tetapi itu yang dikatakan Yesus, hati-hati. Tapi tandailah mereka dari buahnya. Nah, sekalipun mereka nanti menyebut namaku Tuhan, Tuhan di akhirat, mereka mengaku sudah mengusir setan, sudah bernubuat demi nama Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal mereka. Mereka yang dimaksud itu siapa? Nabi-nabi palsu yang menyamar ini tadi. Jadi sederhana cara memikirkan perikop ini sebenarnya. Hanya saja sulit bagi mereka ketika mereka memotong cerita, tidak membaca ayat 15 sampai seterusnya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, bahwa ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita dengar dari oknum-oknum ustadz untuk dipakai sebagai senjata untuk menyerang kekristenan. Tetapi kalau kita bisa baca secara keseluruhan, pasti kita mengerti. Oh, yang dimaksud Yesus ini adalah nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu suka menyebut nama Yesus juga. Nah, mereka itu menyamar seperti orang Kristen. Ternyata mereka itu jahat. Mereka melakukan semua pelayanan itu demi kepentingan, demi popularitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang dikatakan Yesus, mereka jahat. Tetapi tandailah mereka dari buahnya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Semoga kita bisa paham ya. Saya menjelaskan ini secara sederhana karena sebelumnya saya pernah bahas. Tapi saya ulas kembali supaya kita bisa mengerti. Alangkah baiknya kalau firman Tuhan itu disampaikan berulang-ulang kepada kita sehingga kita bisa mengerti, memahami. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.